Halo semuanya, selamat datang video gue dan Celsa Ramadan. Kali ini kita mau ngebahas sebuah lagu yang ngubah ya kan cara pikir gue selama-lamanya, anjir. Yaitu Doa Pengobrol Dosa dari One Falls. Tapi sebelum ini gue minta maaf banget kalau nggak ada video klipnya, karena ini adalah audio. Bentuknya audio karena gue pengen selalu berusaha untuk ngambil dari official channelnya gitu. Kalau ini dari One Falls Musika ya. Udah, ya kan kita nontonnya langsung. Oke. Sorry banget tadi gue ngecek apakah mikrofonnya hidup atau enggak. Ayo, dengerin lagi. Doa Pengobrol Dosa dari Om Iwan Fals. Kayaknya harusnya kesini. Yang tak terpakai, perempuan bermake up tebal dengan rokok di tangan, menunggu tamunya datang. Oke, bentar. Ini dari lirik awalnya, dari verse satunya udah menggambarkan situasi yang ada. Bukan situasi sih, kayak mendeskripsikan seperti apa Jablay itu. Dia tuh perempuan bermake up tebal, terus dia di dekat gerbong tak terpakai gitu ya. Kalau di sini di daerah Jakarta yang dekat rumah gue ada di Jatinegara, sepanjang Jalan Bekasi Timur itu pusat tuh kayaknya tuh. Gue sih belum pernah nyoba karena gue masih anak kecil menurut gue. Jadi mungkin kalau ada yang mau survei coba bisa lewat situ ya. Dengan rokok di tangan menunggu tamunya datang, jelas. Open BO offline. Bisa dari ramai, berteman nyamuk nakal dan segumpal harapan. Kapankah datang Tuhan berkantong tebal? Oh, situasinya ini menggambarkan kalau ini tengah malam kan. Terus juga sorry banget ada suara ayam. Terus juga ada nyamuk, banyak nyamuk nakal gitu ya. Karena emang tengah malam dia pakai autan, ntar pas di paks bau autan. Ini kalau enggak digigit nyamuk ya udahlah ya. Terus dengan penuh harapan menunggu Tuhan berkantong tebal. Pelanggan. Habis berbatang-batang, Tuhan belum datang. Dalam hati rasa menjerit bimbang, apakah esok hari anak-anakku dapat makan? Oh Tuhan, beri setetes rezeki. Oke, inilah yang gue maksud gitu. Inilah yang mengubah cara pandang gue. Kayak oke, menurut masyarakat dan menurut norma-norma yang berlaku di kita atau sebagai manusia, menjual diri mungkin emang adalah suatu hal yang merendahkan diri sendiri, negatif gitu ya. Cuman kalau kita di lagu ini kita tuh disuguhkan point of view dari, sorry banget ada suara ayam, point of view dari Jablaynya itu gitu. Dia juga nggak mau jadi gini, cuman kayaknya buntu gitu ya. Apalagi ini di zaman dulu kan, ini tahun 90-an. Zaman dulu nyari loker susah cuy, orang pendidikan juga susah dulu. Tapi udah gitu mungkin single parent nih, makanya habis berbatang-batang Tuhan belum datang. Dalam hati rasa menjerit bimbang, akankah esok hari anak-anakku dapat makan tuh. Dia tuh cuman dia ngelakuin itu demi orang rumah gitu, bukan demi dirinya sendiri. Ini mengubah cara pandang gue 100% gitu ya. Karena di sisi lain, untuk profesi yang dipandang negatif sama masyarakat bagaimanapun, gue tuh selalu
membayangkan point of view dari pelakunya ini. Misal kayak kalau ngelihat bapak-bapak nyolong gitu ya, terus digebukin warga gitu, terus yang dimalingin tuh hal sepele gitu. Gue membayangkan emang pasti kesel, pasti gue juga kalau dimalingin gue kesel. Cuman hampir digebukin sampai berdarah. Gue liat orangnya bapak-bapak gitu ya. Kayak ini tuh bisa jadi dia nggak ngambil buat dirinya sendiri, dia nggak buat main slot, dia nggak buat main judi, dia nggak buat mabok, tapi mungkin dia pusing ya kan. Dia di rumahnya keluarganya nungguin dia buat uang gitu sebagai kepala keluarga, buat makan gitu, buat beli beras buat anaknya, mungkin jajan sekolah besok, tapi mungkin di hari itu dia sangat kepepet gitu ya, nggak ada duit sama sekali. Makanya ya udah, ada kesempatan dia ambil, ternyata ditangkap warga, digebukin. Ada juga point of view dari tukang parkir gitu ya. Banyak orang tuh di Instagram kayak lu bayangin 2000 dikali 100, udah dikali 100 motor bisa berapa tuh, dalam sehari ada 100 motor bisa berapa ya? Terus sebulan berapa ya? Men, inilah komentar-komentar seperti inilah yang membuat gue riset ke jalan gitu. Dan pada saat gue riset, tukang parkir nggak seperti itu gitu, nggak sejaya yang teori lo tulisin gitu. Mungkin teori lo 100 motor sehari, lo tahu nggak, ternyata tukang parkir itu enggak itu doang cuy. Ternyata dia ini either dia anak gang belakang atau enggak dia anak organisasi gitu kan. Dan dia tuh ada jadwal-jadwalnya gitu, dan enggak setiap hari ternyata satu orang, jadi ganti-gantian gitu. Terus juga sehari enggak 100 motor, enggak segampang 100 motor tiba-tiba gitu. Ternyata ada yang sepi, ternyata ada yang bawa 20.000 doang sehari pulang, itu ada 10 motor doang. Ternyata paling tinggi nggak nyampe 500.000 yang dibilang di komentar-komentar. Yang gue riset paling tinggi pernah dapat 150 atau 200, itu dibagi dua cepet-cepet, atau 75 kalau 150 ya. Jadi oh ternyata nggak sejaya itu gitu. Kalau gue akhirnya mau melihat point of view dari orang yang dicap negatif sama masyarakat gitu ya. Pengen ngelihat sisi lainnya gitu. Jadi cuma karena lu blessing dengan nggak perlu menjadi tukang parkir, nggak perlu jadi maling, nggak perlu ngejablay, bukan berarti lu berhak ngomentarin hidup orang ya. Nggak, bukan berarti lu bisa menginjak-injak apa yang dilakuin orang gitu. Karena kalau itu nggak berdampak sama lo ya udah, mungkin parkir berdampak sama lo ya 2.000 jadi hilang. Tapi buat yang lain-lain gitu ya, kalau emang itu nggak berdampak sama lo ya udah sih, nggak usah komen gitu ya. Karena dia juga ngelakuin ini buat keluarga di rumah. Emang gue pikirin lo keluarga lo kenapa lo gini. Orang kalau tuh di dunia nyata ngomong itu dicepol. dicepol. Nih ayo first terakhirnya, karena diulang lagi nanti. Berdoa beri terang jalan anak hamba, doa. Oh itulah doanya. Dalam hati yang beri terang jalan anak hamba. Semua orang tua, mau orang tuanya itu semiskin apapun dan sehina apapun pekerjaannya, dia juga nggak pengen anaknya kayak dia gitu. Kecuali orang tua yang ngebawa anaknya buat ngemis. Tuh gue nggak setuju, baru itu baru berdampak gitu, berdampak sama lingkungan yang dipintai, juga berdampak dengan kita. Kesian gitu, anak itu nggak seharusnya ngemis gitu ya. Ada soalnya lu tahu sendiri lah, banyak lah di Jakarta ini. Ada cuy, gue ngeliat ada emak bawa anaknya selalu ngemis gitu. Emaknya ngeliatinnya dari jauh. Nah kalau
kurang target domelin dia tuh kayak supervisor. Jangan jangan kayak gitulah jadi orang tua. Atau lu, nah makanya itu ini yang gue bilang, kalau ada orang tua yang markir, ada orang tua yang ya udah markir gitu yang satu-satu yang bisa disebut halal lah, maksudnya dia kagak enggak inilah enggak, ya mungkin ada yang bilang juga haram gitu buat sebagian orang yang kesel sama tukang parkir, tapi ini kan menawarkan jasa gitu jagain helm lo, jagain ini. Oh iya, dan satu lagi, setelah gue riset di tukang parkir di supermarket, ternyata dia tuh bukan cuma jadi tukang parkir cuy, walaupun dia ada tulisan parkir gratis ternyata tukang parkir juga mencegah kehilangan barang-barang supermarket yang ada di depan gitu, seperti galon, gas. Nah, ada kejadian di dekat rumah gua, ada Alfamart lah, ada Alfamart. Terus ada orang nggak beli galon, dia ngambil galon. Tukang parkir mana tahu kan dia kagak, dia bukan kasir gitu, jadi ya udah dia ngambil galon, didiemin aja tukang parkir ternyata besokannya dikasih tahu kalau kemarin galon hilang ternyata diambil dari tukang parkir, nggak tahu. Akhirnya Alfamart memberi tugas tambahan kepada tukang parkir buat jadi kasir kedua. Jadi setiap ada yang ngambil galon di dekat ini lagi tuh, setiap ada yang mau ambil galon buat beli gitu buat beli, udah disuruh cekin gitu notanya disuruh cek bener gak nih dia beli galon gitu, kalau enggak bantai. Kalau beli ya udah kasih itu gitu, manfaatnya lebih cuy. Makanya lo kalau ada orang-orang tua yang ya bahkan seharam jablay pun lo janganlah menghardik gitu ya udah, kalau emang lo nggak bisa bantu, nggak usah bacot gitu, biarkan dia mengemban tugasnya sebagai orang tua dengan usaha-usaha yang dia mengerti gitu. Kalau lu nggak bisa ngebantuin, lu nggak bisa ngasih loker, lu nggak bisa ngasih pekerjaan, lu nggak usah bacot, nggak usah menilai, nggak usah ngejudge. Udah itu aja sih di puasa Arafah ini yang gua nggak, di puasa Arafah ini yang kalian kalau puasa subhanallah itu aja gitu. Gue membagikan point of view yang gue dapat dari lagu seorang Om Iwan Fals. Terima kasih. Jangan lupa subscribe karena channel gue bermanfaat banget buat lo yang suka musik, buat ibadah. Oke, dadah.